Nah, untuk bukunya kita masih pakai Stephen Kellison ya. Mungkin yang ini ya, yang ini enggak sih biasanya yang dipakai? Ya enggak? Stephen G. Kellison? Sini baru Bukan. ngambil Pak. Oh, baru Apa ngambil. mata kuliahnya baru ngambil. Oke, oke. Kayaknya yang ini ya. Nanti ya bisa di-share juga kali ya. Oke. Mungkin begitu. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang tingkat bunga efektif, bunga sederhana, dan bunga majemuk. Ada pertanyaan dulu sampai sekarang? Nggak ada ya? Lanjut ya, masuk ke materi ya? Atau gimana? Nggak ada? Oke, bisa lanjut. Oke, lanjut kalau gitu. Bapak mungkin nanya untuk bobot penilaiannya Pak untuk UTS UAS dan tugasnya bagaimana? UTS UASnya biasanya gimana nih? Misalnya ini UTS. Kalau saya sempat mengadakan tugas, mungkin tugas yang akan besar ya bobotnya. Mungkin ini berapa? 30% gitu. UASnya berapa? Tapi tentu saja kalau misalnya saya juga melihat ini ya, kalau misalnya nilainya pada perlu di up ya, mungkin ya saya juga ini ya memberikan tugas yang bobot ditinggikan tugasnya itulah pasti kan tiap dosen punya kebijakan masing-masing ya, yang supaya tidak merugikan juga baik dosen maupun mahasiswanya ya nggak sih. UAS mau berapa persen? 30, UASnya 25 aja Pak. UTS UASnya bisa nggak Pak? 25, 25. Iya. Tapi kan berarti harus ada tugas ya nggak? Tugasnya harus banyak dong. eh, Tugasnya berapa? 40 berarti. Gitu. 40 berarti 10-nya itu absensi ya Pak. Absensi dan keaktifan mungkin ya. Boleh Pak. Gini. Tapi kita nanti saya lihat juga kelas yang sebelah ya, karena ternyata ada yang pengambilan pertama ya. Tadi saya pikir sih cuma mau memperbaiki nilai gitu kan. Jadi eh, kelas ini tuh benar-benar bisa saling lepas dan kelasnya Pak Dar gitu. Tapi kalau misalnya ini ya nanti saya lihat lagi. Tapi sementara mungkin begini dulu Eh, ya. Bapak mungkin untuk kelas yang di Ampu Bapak saat ini tuh baru mengambil semua Pak. Oh, baru mengambil semua. Iya betul. Yang ngulang baru Oh, satu satu orang Pak, setahu saya Pak di oh kelas gitu. ini. Oh, iya kita coba segini dulu gitu ya. Kalau misalnya nanti nilainya gede-gede semua atau tes ya, ya nanti kita lihat belakangnya gimana. Tapi sementara mungkin begini ya. Ini berarti berapa? Nol. Hapus, delete, cell. Oke. Ini keaktifan dan tugas. Keaktifan dan presensi itu ya. 10. Seperti ini atau gimana? 30 30 30? Enggak. Enggak ya. Ya udah segini dulu ya. Screennya belum terlihat Pak. Screennya Oh, lagi di buku. screennya. Oh iya, sorry, sorry. Sorry. Ini agak, nah, segini atau gimana? Terlalu kecil ini. Ya, nanti. Ya, sementara begini dulu ya. Iya Pak, mungkin sebentar kita dulu Pak. Oke. Oh, jadi walaupun angkatan 22 tapi pada baru mengambil semua gitu ya. Iya Pak, Iya, Pak. baru ngambil Oh, semua Pak. saya pikir ini pada ingin memperbaiki nilai begitu. Jadi, oh enggak ya, pada pengambilan pertama ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, oke, oke. Nah, sampai di sini ini udah tadi ya. Ya, peraturan perkuliahannya ya sama aja ya, kehadiran 80% gitu ya. Kalau keterlambatan sih saya biasanya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu strict. Tapi ya peraturan-peraturan lainnya. Dan kalau apa? Kalau Zoom juga kayak saya nggak terlalu strict harus on cam gitu ya. Kayak saya juga kalau on cam nanti malah apa terganggu koneksinya gitu. Jadi kalau kalian mau on cam syukur, nggak on cam juga ya. Yang penting kalau ditanya jawab gitu ya. Oke, oke.
Nah, ini kira-kira sampai di sini ya 8 pertemuan baru UTS, habis itu ya sama dengan kuliah-kuliah lainnya. Begitu. Cukup mengenai RPS. Nah, ini gambaran mata kuliahnya. Dah, cukup ya, saya rasa ya. RPS, mengenai RPS atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau Dari tidak, saya pribadi sudah cukup, Pak. oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi. Yang statistik pada hadir nggak nih? Nggak Hadir tahu. Pak. Oh, hadir. Oke. Ya, jadi mana ganti share screen-nya? Nah, matematika keuangan. Mana ini? Nah, yang kita akan pelajari kan hari ini apa aja mengenai tingkat efektif, tingkat suku, tingkat bunga efektif, lalu bunga sederhana dan bunga majemuk. Apa itu bunga? Di sini bunga itu dapat dinyatakan sebagai bentuk kompensasi yang harus dibayar oleh peminjam modal kepada pemberi pinjaman atas penggunaan modal yang telah dipinjamkan. Nah, kenapa sih harus ada eh, kompensasi? Nah, pemilik modal ini kan dengan meminjamkan modalnya itu dia tidak dapat menggunakan modalnya lagi ya. Jadi dia sudah dianggap merugi. Setidaknya waktu untuk menginvestasikan uangnya kan dia sudah merugi. Lalu bunga atau interest juga dapat dilihat sebagai kompensasi yang diberikan oleh peminjam kepada terpinjam atas hilangnya atau berkurangnya nilai modal yang dipinjamkan seiring berjalannya waktu. Ya kayak inflasi kan, kalau misalnya kita meminjamkan uang 100.000 sekarang gitu, terus baru dibalikin 100.000 pas 10 tahun kemudian ya jelas nilainya kan sudah berkurang sekali ya. Nah itu. Nah, oleh karena itu, kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam modal adalah upaya untuk menutup kerugian tersebut, gitu. Nah, pada dasarnya modal dan bunga itu tidak harus dalam bentuk yang sama. Misalnya kita modal itu kita menyewakan tempat, tapi eh, bunganya itu berupa uang gitu ya. Kita menyewakan tempat, tapi kita mendapatkan imbalan bunganya itu berupa uang. Namun untuk memudahkan kita dalam perhitungan nilai dan semua itu kan bisa diukur dengan uang ya. Secara finansial kan segala sesuatunya bisa diukur dengan uang, maka bentuk modal dan bunga ini pada kuliah ini kita nyatakan dalam bentuk uang gitu. Oke, lanjut. Ya, masih inilah masih pengantar ini ya. Nah, bentuk transaksi keuangan ini yang tunggu kita ganti aja dengan nih mungkin supaya garisnya agak bagus. Nah, bentuk transaksi keuangan yang paling umum kan adalah menginvestasikan sejumlah uang ya. Itu yang paling elementer dan paling umum ya. Dan kita mengharapkan imbalan atau hasil investasi yang berupa bunga ya enggak sih? Nah, contoh, seorang ini menabung sejumlah uang dengan nilai awal atau pokok tertentu. Nah, pada akhir periode dia menabungnya, nah, dia akan mendapatkan sejumlah bunga. Nah, sejumlah modal yang diinvestasikan ini kita sebut dengan prinsipal atau biasa dilambangkan dengan PV. PV ini juga mempunyai arti apa? Present value, makanya simbolnya PV. Lalu jumlah total uang yang diterima dari hasil investasi itu dalam jangka periode waktu tertentu itu disebut nilai akumulasi atau biasanya disimbolkan dengan FV atau ini biasa juga disebut future value. Nah, adapun selisih antara akumulasi yang diperoleh selama periode investasi dengan pokok awal tadi disebut dengan jumlah bunga atau interest. Jadi di sini kita punya hubungan I
itu sama dengan future value dikurangi present value. Begitu. Ya, ini masih pengantar, masih masih elementer, masih belum terlalu susah. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nggak ada ya, masih ini. Kita lanjutkan. Nah, contoh, misalkan ada seorang namanya Alex, ini meminjam uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, dia mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara menyicil sebanyak 10 kali, di mana setiap cicilan dia membayar 120 ribu. Berarti apa nih? PV-nya tadi berapa? 1 juta. Kalau FV-nya berarti apa? 10 dikali 120 ribu sama dengan 1.200.000 ya. Nah, bunganya berapa nih berarti? PV dikurangi sorry, kebalik ya. FV dikurangi PV. Ini berarti 1 juta dikurangi 1.200.000. Berarti bunganya adalah 200 ribu. Begitu. Save dulu. Nah, ada pertanyaan? Masih ini ya, masih sederhana dan masih gampang sepertinya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi akumulasi. Nah, fungsi akumulasi atau dilambangkan dengan A kecil t, ini adalah suatu fungsi yang memberikan nilai akumulasi pada suatu periode T positif untuk suatu investasi senilai satu satuan. Nah, berarti kan pada saat awal karena belum ada penambahan dari pokok itu ya, berarti A0 itu kan sama dengan satu. Dan umumnya AT ini merupakan fungsi naik. Kenapa? Kalau kita menginvestasikan uang atau modal itu kan tentunya kita berharap dia menaik ya, bukannya malah turun ya, bukannya malah merugi ya enggak sih? Gitu. Nah, jika bunga ini bertambah secara kontinu, maka AT ini merupakan fungsi kontinu. Kalau dia tersegmentasi nilai bunganya berarti nanti dia grafiknya eh, bukan fungsi kontinu tapi fungsi yang tangga atau patah-patah begitu. Nah, fungsi jumlah atau A besar T ini adalah fungsi yang memberikan nilai akumulasi pada suatu periode T positif dari suatu pokok K. Kalau ini kan satu satuan ya. Kalau ini pokok K. Jadi hubungannya apa? Jadi kan hubungannya A besar T itu sama dengan K dikalikan A kecil T. Begitu. Nah, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini. Misalkan diketahui bahwa A kecil T ini memiliki bentuk persamaan AT kuadrat plus B. Jika eh, sejumlah uang 100 ribu ini kita investasikan pada periode ke-0, maka dia akan terakumulasi sebesar menjadi 172.300 pada periode ketiga. Nah, tentukan nilai akumulasi pada periode 10 jika kita menginvestasikan 100 ribu rupiah pada periode kelima. Gimana tuh caranya? Nah, di sini berarti kan diketahui apa? Diketahui AT ini kan sama dengan apa? AT kuadrat plus B. Nah, tadi kan sesuai dengan sifat dari AT itu kan A0 itu sama dengan satu ya. Iya enggak? Berarti di sini kita peroleh satu sama dengan A0 sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B. Ini sama dengan B. Berarti apa B-nya sama dengan satu. Nah, begitu ya.
Terus gimana supaya kita dapat menemukan nilai dari A yang ini? Nah, katanya pada periode ke-0, jika kita pada periode ke-0 kita menginvestasikan sebesar 100.000 rupiah, maka pada periode ketiga kita akan memperoleh 172.300. Berarti kan apa? Kita pakai rumus yang ini AT itu kan sama dengan K kali AT. Ya, K prinsipalnya berapa? 100.000 kan? Berarti dan pada periode keberapa? Ketiga, berarti A3 ini kan sama dengan apa nih? 100.000 rupiah dikalikan eh, A kali 3 kuadrat plus 1. Karena B-nya kan kita udah peroleh 1 ya. Tapi kan kita punya A3-nya apa? Kayak ganti warna aja deh. A3-nya kan 172.300. Ini berarti sama dengan 100.000. Sorry, ini kita ganti warna aja ya biar tidak bingung. Jadi warna biru. Dan ini kali apa berarti? 9A plus 1 gini. Ya, ya enggak? Ya kan? Berarti 172.300 ini per 100.000 ini sama dengan 9A plus 1 atau kita bisa tulis juga min 1 sama dengan 9A. Berarti nanti kita peroleh A-nya sama dengan berapa? Kalau nggak salah, nanti coba cek ya. 0,0803. Nah, kita udah dapat A-nya. Sekarang kita masih ada kok yang tadi. Nah, nih. Kan kita udah dapat A-nya nih. Nah, katanya apa? Katanya kalau pada periode eh, kelima kita mau menginvestasikan 100.000, berapa nilai akumulasi yang kita akan peroleh pada periode ke-10? Berarti kan di sini kita punya garis ya. Warna apa ya? Warna hijau. Ini T T sama dengan 5, T sama dengan 6, T sama dengan 7, T sama dengan 8, T sama dengan 9, T sama dengan 10. Berarti ada berapa periode nih? Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi kita hitung di 5 ini jadi periode nolnya dan yang ke 10 ini jadi periode 5-nya. Nah, berarti apa? A5 itu sama dengan 100.000 dikali A5 sama dengan apa? 100.000 dikali 0,0803 kali 5 kuadrat plus 1. Gini ya. Ini nanti kalian bisa cek hasilnya sekitar 300.750 rupiah. Begitu ceritanya. Untuk fungsi jumlah dan fungsi akumulasi ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Dan kalau kita lanjut terus, nanti kuliahnya bisa selesai sejam doang gitu ya. Oke, nggak ada ya? Bisa lanjut ya? Lanjut. Bisa, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tingkat bunga efektif. Apa sih tingkat bunga efektif itu? Nah, tingkat tingkat bunga efektif atau kalau dalam bahasa Inggris, dalam literatur bahasa Inggris itu effective rate of interest itu dilambangkan dengan huruf I kecil adalah sejumlah uang yang dihasilkan
dari suatu investasi sebesar satu satuan, misalnya Rp1 atau $1 gitu ya, yang dibayarkan pada akhir periode. Kayak tadi, berarti mana nih? Nah, misalkan pada periode ke-6 dia dapat berapa, pada periode ke-7 dia dapat berapa, pada periode 8 dia dapat berapa. Imbalannya aja, bukan totalnya. Nah, berdasarkan definisi ini, ya, eh dalam bentuk fungsi akumulasi untuk periode pertama periode ke 0 ke periode pertama kita peroleh I-nya sama dengan apa? A1 dikurangi A0, iya enggak? Berarti kan I itu pada periode pertama ya, ini ada I1. I1 itu kan sama dengan apa? Eh ya ini tadi. Jadi A1 itu kan sesungguhnya adalah apa? Modal awal kita ya, satu satuan ini ditambah bunganya dan ditambah eh, tingkat bunga efektifnya gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, pada praktiknya I ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya I sama dengan 5%. Maka kalau I sama dengan 5% ini dikatakan bahwa bunga yang dibayarkan pada akhir periode tersebut adalah sebesar 0,05 per unit pokok atau per satu satuan gitu. Oke. Nah, bagaimana bentuk persentase tersebut kita peroleh? Ya, kita peroleh ini untuk periode pertama ya, diperoleh dari rasio antara bunga yang dihasilkan selama periode pengukuran dengan pokok yang diinvestasikan. Berarti I tadi itu kan sama dengan apa? Satu, sorry, ini ya, satu plus I min satu per satu, atau di sini sama dengan banyaknya yang kita peroleh pada periode satu dikurangi A0. A0 itu mode S. Ini salah simbolnya kayaknya. Karena beda-beda ya, ada yang I-nya subscript, ada yang I-nya ini. Kalau dari Pak Dar sih saya lihat I-nya begini ya. Apa maksudnya tanda kurungnya bukan subscript gitu. A0 per A0. Nah, jadi bunga efektif yang kita peroleh pada periode pertama kan sama dengan ini gitu. Nah, ini nih. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya kita lihat di soalnya gitu. Nah, dengan memperumum I1 tadi ke IN, berarti sama aja kan bunga yang kita peroleh pada periode ke N atau bunga efektif yang kita pada periode ke N itu kan sama dengan AN dikurangi AN-1 per AN-1 untuk periode untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan tergantung periode berapa lama kita menginvestasikan dana tersebut gitu. Contoh, nah mungkin untuk ini supaya lebih memahami dengan penjelasan yang tadi kita lihat contoh berikut ya. Suatu investasi awal senilai 10 juta rupiah selama 4 tahun dengan nilai investasi berkembang seperti pada tabel berikut ini. Hitung tingkat bunga efektif untuk setiap periode. Untuk periode pertama, I kan tadi sama dengan A1 min A0 per A0. Dia sama dengan apa berarti? 10.600.000 per dikurangi, sorry, nulisnya 10.600.000 dikurangi 10 juta per 10 juta. Ini kan sama dengan apa? 0,06 atau dalam bentuk persennya kita tuliskan
sama dengan 6%. Gitu. Lalu pada periode kedua gimana? Mana nih? Nah, nih. I2 itu kan berarti sama dengan apa? A2 dikurangi A1 A1 per A1. per A1. A1. Ya, berarti sama dengan 11.130.000 dikurangi 10.600.000 per 10.600.000. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya nanti dapat sekitar 0,05 kalau nggak salah ya, dicek ya. Berarti ini I2-nya sama dengan 5% gitu. Sorry. Mana? Eh, Lanjut. I3 kan sama dengan A3 dikurangi A2 per A2. Ini sama dengan 11.575.000. Enggak ya, 200 dikurangi 11.130.000 per 11.130.000. Nah, ini kalau kalian cek nanti kalau nggak salah hasilnya 0,04 atau dia 4%. Terakhir, I4 ini kan sama dengan berapa? A4, sorry, A4 dikurangi A3 per A3 berarti 11.500, enggak, 11.153.960 ya ini dikurangi 11.575.200 per A3-nya 11.575.200. Ini nanti kalau kalian cek hasilnya sekitar 0,05 berarti ini 5% gitu. Itu terkait dengan tingkat bunga efektif. Jadi dia ini penjelasannya ada nggak? Nah, penjelasannya itu dia bisa berbeda-beda setiap periode ya, gitu. Walaupun nanti kita bisa menemukan bahwa kita bisa apa seolah-olah mensamaratakan ada hitungannya gitu supaya nanti seolah-olah bunga setiap periodenya itu sama gitu. Kalau sekarang memang bunga per periode itu bisa berbeda-beda gitu, tapi ada caranya supaya nanti kita transformasikan dia supaya kita peroleh bahwa bunga per periodenya jadi sama gitu. Tapi ini dulu mungkin ya. Dah sampai di sini. Nah, ini ya terlihat bahwa memungkinkan bahwa tingkat bunga efektif berbeda antar periode waktu gitu. Oke, sampai di sini tingkat bunga efektif. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bunga sederhana? Nggak ada? Masih pertemuan pertama lah, masih nggak terlalu susah dan hitungannya juga masih nggak terlalu rumit gitu ya. Oke, bila tidak ada, kita masuk ke bunga sederhana. Apa itu bunga sederhana? Nah, simple interest atau bunga sederhana adalah tingkat bunga yang memiliki sifat
bahwa bunga yang dibayarkan tiap-tiap akhir periode tidak ikut diinvestasikan menjadi modal baru pada periode-periode berikutnya atau pada tahun-tahun berikutnya untuk menghasilkan ya, tidak dihitung gitu. Jadi misalnya nih kita punya modal 1 juta rupiah, kita investasikan selama 2 tahun dengan menggunakan bunga sederhana 10% per tahun gitu. Berarti eh, pada periode ke nol kan kita punya nol, ini kita punya 1 juta rupiah ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Nah, pada akhir tahun pertama A1 kita kan dapat bunganya nih 1 juta ditambah 10% atau 0,01 dari 10 juta. Ya enggak? Berarti sama dengan apa? Sama dengan 1.100.000. Nah, nanti di periode kedua perhitungan bunganya tetap. Jadi ini berarti kan kita punya 1.100.000 ditambah tetap dia 0,1 dikali 10 juta rupiah gitu ya. Berarti 10 juta ya. 1 juta, salah, ini nolnya kebanyakan, sorry. 1 juta kan ya, nolnya kebanyakan nih. Wah, kali 1 juta. Nah, perhitungan bunganya itu cuma dari modal awal aja gitu. Jadi modal yang kita hasilkan di sini itu tidak diperhitungkan gitu sebagai modal tambahan untuk menghasilkan bunga. Nah, ini tetap dikalikan 1 juta. Nah, jadi pada akhir periode kedua kita dapat 1.200.000 gitu. Nah, berarti gimana ini kalau kita mau mencari AT-nya? Kan katanya pada periode ke nol A0 kan jelas satu ya karena satu satuan investasi. Pada periode ke satu dia kan satu ditambah I, ya enggak? Pada periode kedua A2 itu kan sama dengan apa? Modal 1 ditambah I ditambahkan lagi I. Berarti satu ditambah 2I. Nah, sampai periode ke N nanti kita peroleh AN itu sama dengan apa? Satu ditambah N I. Nah, jadi secara umum fungsi akumulasinya berbentuk linier ya, dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Itu itu simple interest. Contoh, misalkan cari akumulasi dari investasi sebesar 15 juta selama 5 tahun dengan tingkat bunga sederhana 6% per tahun. Gimana rumusnya tadi? Berarti kan AT kan katanya sama dengan apa? K dikali A kecil T. Ya, berarti AT K-nya kan 15 juta sama dengan 15 juta dikali apa? AT-nya tadi 1 ditambah 6, berapa periode? 5 ya, 5 ya. Berarti 5 dikali 6% berarti apa? 0,06. Gini ya. Ya enggak? Berarti sama dengan 15 juta dikali 1 ditambah 0,3. Berarti ini sama dengan, nanti bisa kalian cek hasilnya, 19.500.000 rupiah. Gitu. Itu bunga sederhana. Jadi setiap per periode tambahannya itu cuma sebesar diperhitungkannya dari nilai investasi awal kita gitu. Tidak ada penambahan modal dari bunga yang kita peroleh pada periode tersebut. Gitu. Itu bunga sederhana. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini?
Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kalau gitu kita lanjutkan bunga majemuk. Bunga majemuk ini apa? Nah, dia berbeda dengan bunga sederhana, di mana pada bunga majemuk ya, bunga yang kita hasilkan itu diinvestasikan kembali. Jadi hasil yang kita peroleh, misalkan tadi kita peroleh 1.100.000. Nah, hasil ini kita akan perhitungkan kembali, perhitungkan, masukkan dalam perhitungan untuk memperoleh bunga pada periode berikutnya gitu. Nah, misal nih contohnya ya, dengan tingkat bunga majemuk sebesar 10%, suatu investasi sebesar 1 juta, suatu investasi berapakah bunga tiap akhir-akhir periode? Berarti A0-nya berapa? Modal awalnya kan jelas ya. Bukan A kecil nol ya. A0 itu sama dengan berarti 1 juta ya. 1 juta. A1 ini kan berarti apa? 1 juta ditambah 1 juta dikali 10%, 0,1. Berarti sama dengan apa? 1.100.000 ya. Nah, pada perhitungan A2 ini tuh dimasukkan lagi. Ini dimasukkan sebagai modal pada periode ke-1. Berarti apa? 1.100.000 ditambah 1.100.000 dikalikan 0,1. Ya, beda tadi ya. Kalau tadi kan kayak tidak diperhitungkan ya, cuma diperhitungkan dari ininya aja. Kalau ini dia diperhitungkan dalam kalau ini hasil yang kita peroleh di periode pertama kita masukkan dalam diperhitungkan untuk memperoleh bunga pada periode yang kedua. Berarti ini sama dengan apa nih? Sama dengan berapa tuh? 1.210.000 Pak. Ya, 1.210.000 gitu. Lebih banyak ya kalau kita pakai compounded interest, itu hasilnya lebih banyak karena bunga yang kita peroleh pada periode sekarang akan dipakai lagi untuk memperhitungkan bunga pada periode selanjutnya. Sedangkan kalau kita pakai simple interest, bunganya itu hanya diperhitungkan dari modal awal kita gitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita pinjam uang, kalau bisa nggak pakai bunga ya, tapi kalau harus pakai bunga, kita milihnya bunga yang mana? Yang simple ya, supaya kita bayarnya sedikit. Karena kalau yang compounded nanti bunganya berbunga lagi gitu ya. Tapi kalau kita meminjamkan uang, ya kalau bisa bunganya compounded supaya kita dapat lebih banyak keuntungan gitu ya. Nah, jadi ini perhitungan A kecil T-nya gimana? Ini perhitungan A kecil T-nya gimana? Kan A1, A0 kan sama dengan 1. A1-nya sama dengan apa? 1 ditambah I. Ya enggak? A2 ini nanti 1 ditambah I ditambah apa? 1 ditambah I dikalikan I. Ya enggak? Ini sama dengan apa? 1 tambah I ditambah I ditambah I kuadrat. Atau 1 tambah 2I ditambah I kuadrat. Ya enggak? Ini sama dengan 1 ditambah I dikuadratkan. A3-nya nanti gimana? Hmm, gimana nih? Tapi mana nih mouse-nya? Ini copy dulu. Sorry. Ya udah dari sini aja ya. Nah, A2 nanti kita menghitung ini A3-nya gimana? A3 kan kita tadi sudah dapat apa? 1 tambah I kuadrat ya. Dari periode kedua ditambah 1 ditambah I kuadrat karena
modalnya diperhitungkan untuk karena yang ini diperhitungkan juga untuk perhitungan bunga pada periode 3 dikalikan I, ya enggak? Ini sama dengan apa? Satu ditambah I kuadrat itu sama dengan apa? Satu ditambah 2I ditambah I kuadrat ditambah ini I ditambah I kuadrat. Berarti sama dengan apa? Satu ditambah 3I ditambah 3I kuadrat. Tunggu, tunggu. Kayaknya ada yang salah hitung nih. I kuadrat. eh Dua I kuadrat, Pak. yang mana? Tunggu, tunggu. Kayak ada yang salah hitung nih. Harusnya. Tar, 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 tar. Oh, ininya harus kuadrat ya. Ya, ya, ya. Ini dihitung tuh mana penghapusnya. Ya, harusnya ini kuadrat ya. Nah, ya enggak? Ya enggak gitu enggak? Gitu ya. Kan ini modal awal, modalnya kita kalikan dengan I gitu kan. Karena dia compounded. Ya enggak sih? Pada periode 3 berarti kita peroleh satu tambah eh, 2I tambah I kuadrat ditambah satu tambah 2I tambah I kuadrat kalikan I. Ini sama dengan satu tambah 2I tambah I kuadrat ditambah I ditambah 2I kuadrat ditambah I pangkat 3. Kan satu ditambah apa nih? Ini dengan ini ya. 3I. Ini dengan ini 3I kuadrat tambah I pangkat 3 atau satu ditambah I pangkat 3. Nanti untuk T sebarang kalian bisa menemukan bahwa dia juga hasilnya satu tambah I dipangkatkan T gitu. Ya gini ya, jadi untuk compounded interest kita peroleh A kecil T-nya sama dengan ini gitu. Oke, clear yang ini? Lanjut, lanjut. Nih contoh mungkin biar lebih mengetahui, lebih ada gambarannya gimana gitu ya. Misalkan kita punya investasi sebesar 15 juta selama 5 tahun dengan tingkat bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Berarti gimana nih? A, 5 sama dengan 15 juta dikalikan AT-nya ya. Kan AT sama dengan K kali AT. Ya, AT-nya berapa nih? Satu ditambah 0,06 pangkat 5. Berapa tuh? Berarti 15 juta dikalikan 1,06 pangkat 5. Berapa nih? Ada yang kalkulator nggak? Coba. 5. Ya ini ya, kuliah ini tuh penting pakai kalkulator ya. Karena angka-angkanya nggak bagus dan besar-besar juga. Kali 1,06 pangkat 5. 1,338, Pak. Berapa? 1,338. Ini 1,338. Iya. 15 juta 000 1,338. Ini berapa? 2 juta, 20 juta nggak sih? Kalau nggak salah 20 20. juta. Iya. 0,7338,66. Gini ya. Ini. Jadi terlihat ya kalau kita pakai compounded dia hasilnya lebih banyak ya nggak sih? Kan tadi soalnya sama cuma tingkat suku bunganya aja berbeda. Mana tuh yang simple? Ya kan? Kalau simple dia kita cuma dapat 19 juta 500. Tapi kalau compounded kita bisa dapat sampai 20 juta gitu.
Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nah, habis deh kan cuma tiga itu doang. Gimana nih? Masih banyak waktunya ya? Atau kita gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita Bapak, saya izin bertanya. iya, Untuk pengerjaan yang bunga majemuk tadi, kita kalau untuk selanjutnya bisa langsung pakai yang I plus satu pangkat P nggak ya, Pak? yang Atau mana? harus satu per satu untuk bunga Yang majemuk? yang ini. Mau Iya, pakai Pak. rumus yang ini? Ya boleh. Ini kan kita cuma menurunkan bagaimana supaya dapat ini gitu. Ya enggak? Ya selanjutnya ya bisa. Oke, makasih, Pak. Begitu, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau materi pertama memang masih sedikit ya, tapi kedua, ketiga, keempat rasa-rasanya materinya agak padat gitu ya. Jadi mungkin tidak sesingkat hari ini gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, kalau nggak ada, karena materinya juga sampai di situ, gimana? Kita mau diskusiin masalah waktu nih? Atau gimana? Waktunya udah sepakat jam, jadinya mau jam berapa hari apa? Sebenarnya sih, Eh, nah, Pak. silakan. Atau Oh, mau, katanya saya mau bahas yang waktu tadi yang Bapak bilang. Tuh. iya. Nah, sebenarnya kalau online terus juga, gimana? Emang pada mau online terus? Kan nggak boleh juga katanya ya. Gimana sih itu aturannya saya juga nggak terlalu paham. Kalau mau pindah hari ke hari apa ya? Jadi gini Pak, kan sebelumnya kan saya minta dirubah ke hari ini ya Pak, hari Jumat Iya, jam 4 sore iya, untuk seterusnya. iya. Tapi kan dikarenakan sekarang udah bulan puasa dan juga dilihat jam juga terlalu sore, jadi kan banyak yang sebelumnya udah disepakati akhirnya menjadi ragu kembali nih Pak. Oh Jadi tuh iya. jadi mahasiswa ini pada mintanya itu untuk dikembalikan ke jadwal semula Pak, yaitu di hari Senin jam setengah delapan. Tapi kalau Senin jam setengah 8 itu nggak bentrok dengan kuliah lain ya? Kan katanya ada yang bentrok ya? Atau gimana? eh itu sih kalau dari matematika sih nggak bentrok. Cuma kalau untuk dari statistika itu juga katanya bisa Pak. Oh bisa. Untuk dari statistika kan yang bentrok itu izin masuk ya Pak. Oh iya ya silahkan. Dari statistika yang bentrok itu sebenarnya kelas yang satu. Cuma kelas yang satu ini pada nggak jadi ambil karena orangnya juga cuma berdua. Jadi Oh mereka nggak gitu. jadi ambil. Kalau di kelas yang satunya lagi nggak bentrok untungnya Pak. Oh Jadi gitu. balik kita minta balik ke awal Oh gitu. balik ke awal. Oh oke oke oke. Ya kalau udah sepakat jadi hari Senin ya nggak masalah sih. Jadi Senin jam setengah 8 gitu ya. Iya Pak. Oke. Terus kalau untuk terkait luring daringnya itu Iya, karena di sini hostnya itu anak matematika dan di kami ini adalah matematika apa mata kuliah wajib. Jadi itu kan tuh iya, memang diwajibkan ada offline-nya nih Pak. iya, iya. Nah, di kami ini dapat jatah offline-nya itu di minggu ganjil. Jadi minggu satu, 3, 5 dan seterusnya, Pak. Jadi kemungkinan Oke. untuk luringnya lagi nanti di minggu ketiga, Pak. Oh di minggu ketiga ya, ya siap. Iya, Oke. Pak. Jadi kita minggu ganjil baru offline gitu ya. Oke, oke. Iya, Pak. Iya. Ada lagi? Jadi sepakat ya kembali ke hari Senin kecuali mungkin kalau hari Senin ada halangan gitu ya. Baik, Pak. Oke. Yang statistika udah sepakat nih. Nanti malah statistika jadi berkorban gitu. Enggak. Gimana nih Aman Pak. aman ya? Buat buat luring juga kita kebetulan sama sama matematika murni Oke. angkatan dulu. Selain statistika nggak ada. Ilkom nggak ada yang nggak ya? Oke, oke. Kasih, Pak. Saya dapetnya cuma stat sama matematika aja, Pak. Iya udah Infonya. berarti mungkin minggu ketiga kita kembali luring ya hari Senin itu ya. Dan besok juga mungkin kita offline online-nya hari Senin mulai hari Senin gitu ya.
Iya Oke, Pak, oke. mulai dari minggu kedua mulai kembali jadwal normal lagi. Oke, oke. Ya udah mungkin karena materinya juga cuma sedikit ya minggu pertama kan di HRPS juga segitu saya dapat dari Pak Sudar ya. Sampai eh, interest yang majemuk mungkin saya cukupkan dulu kuliahnya ya atau gimana? Mau cukup atau mau lanjut nih? Kalau lanjut kita ngapain juga gitu ya. Mungkin cukup aja ya sampai di sini dulu ya. Nanti minggu berikutnya baru agak serius dan agak panjang itu materinya. Baik Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. ya, Pak. terima kasih ya semuanya. Saya